Peranan Komite Sekolah dalam Kurikulum Merdeka, disampaikan oleh Bang Torus Ahmad Junaidi, Sarjana Pendidikan Guru SMP Negeri 1 Atap Kota Tanjung Balai. Pengertian Komite Sekolah. Awal terbentuknya Komite Sekolah berdasarkan atas keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 014 U/2002 tanggal 2 April 2002, maka Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan, BP3. Kemudian lahirlah Komite Sekolah, dan tertuang dalam UUS No 20 Tahun 2003, Pasal 56 Ayat 3. Komite Sekolah atau madrasah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Tugas Komite Sekolah. 1. Menyusun ad-art Komite Sekolah. 2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen. 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah. 4. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan. 5. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 6. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 7. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 8. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Fungsi Komite Sekolah. 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan, organisasi, dunia usaha dan dunia industri, DUDI, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Peran Komite Sekolah adalah 1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan, advisory agency, dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Sebagai lembaga pendukung, supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Sebagai pengontrol, controlling agency, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4. Dan lembaga mediator, mediator agency, antara pemerintah, eksekutif, dengan masyarakat di sekolah. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalur pacu, dan secara tradisional, kurikulum sekolah disajikan seperti itu, ibarat jalan, bagi kebanyakan orang, Hasibuan, 2014. Di atas fungsi kurikulum bagi orang tua, maka ini menjadi perhatian Komite Sekolah. Kurikulum difungsikan bagi orang tua sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan peserta didik. Bantuan tersebut dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah mengenai masalah mengenai anak-anak mereka. Bantuan berupa materi dari orang tua peserta didik. Dengan membaca dan memahami kurikulum sekolah, para orang tua peserta didik dapat mengetahui pengalaman yang diperlukan anak-anak mereka, sehingga partisipasi orang tua sangat urgen dalam menyelesaikan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kerangka dasar kurikulum itu antara lain: 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Komite Sekolah adalah lembaga yang beranggotakan orang tua atau peserta didik yang peduli dengan pendidikan, Permendikbud No 75 Tahun 2016. Orang tua melalui Komite Sekolah harus mengambil peran dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila di sekolah. Tema P5 yang digunakan bagi SD, SMP, SMA, SMK adalah sebagai berikut. 1. Gaya hidup berkelanjutan, mampu memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia dan lingkungan sekitarnya. 2. Kearifan lokal, eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah.
3. Bhinneka Tunggal Ika, mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan tentang fenomena global. 4. Bangunlah jiwa dan raganya, membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental diri dan sekitarnya. 5. Suara Demokrasi, merefleksikan makna demokrasi, memahami implementasi demokrasi dan tantangannya. 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang membutuhkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Tantangan Komite Sekolah. Komite sekolah harus mulai melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya, bersama dengan pihak sekolah untuk mensukseskan setiap kegiatan dan program sekolah. Agar anak-anak kita nyaman dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Komite sekolah juga harus bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh orang tua siswa untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Sehingga P5 dapat terlaksana. Satuan pendidikan yang kita banggakan ini dapat tercapai menuju program sekolah penggerak. Bagaimana caranya? Maksimalisasi peran komite sekolah bisa dimulai sejak awal tahun ajaran. Bersama kepala sekolah untuk menentukan target capaian prestasi peserta didik dan satuan pendidikan. Komite sekolah harus lebih daya guna. Hal ini menunjukkan suatu keharusan dalam meningkatkan fungsinya sebagai think tank, reflektor dan evaluator. Kesimpulan. Pertama, komite sekolah sebagai perangkat yang ikut serta dan bertanggung jawab terhadap kepentingan setiap sekolah. Tanggung jawab yang dimaksud adalah untuk membantu sekolah mencari jalan keluar terhadap apa saja yang dihadapi sekolah. Kedua, komite merupakan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.